Di zaman sekarang ini, mana sih yang lebih relevan? Jadi seorang generalis atau jadi seorang spesialis? Langsung aja kita bahas di video kita kali ini. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang baru join, gua Reza dan gua udah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini, gua bakal banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Oke, jadi belakangan ini gue sering banget dengar pertanyaan kayak gini. Di dunia kerja, mendingan jadi seorang generalis atau seorang spesialis sih? Jawaban simpelnya sih memang nggak ada yang benar atau salah, karena dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di pembahasan kali ini, gue akan coba ngebagiin pendapat pribadi gue tentang hal ini, dan juga nyeritain sedikit tentang perjalanan karir gue, yang mungkin bisa dijadiin sebagai contoh kasus. Oke, jadi langsung aja kita mulai pembahasan kita. Gue sendiri memulai karir gue itu sebagai seorang auditor, dan bisa dibilang pekerjaan menjadi seorang auditor itu tergolong sebagai pekerjaan yang sifatnya spesialis. Ditambah lagi, pada saat itu gue banyak banget dapetin klien-klien banking, khususnya di bank BUMN. Buat jadi seorang auditor perbankan itu adalah suatu hal yang sangat spesifik dan spesial, karena memang pencatatan dan pelaporan buat perbankan formatnya cukup beda nih kalau dibandingin sama laporan keuangan yang biasanya kita pelajarin waktu zaman kuliah atau laporan keuangan yang sering kita lihat sehari-hari. Saking bedanya, sektor perbankan ini punya pedoman untuk pembukuan dan pelaporannya sendiri yang biasanya kita sebut sebagai PAPI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Dari pengalaman gue jadi seorang spesialis atau dalam hal ini sebagai auditor bank, gue ngeliat ada beberapa keuntungan dan kerugian yang bisa kita dapetin pada saat kita menjadi seorang spesialis. Yang pertama, ketika kita jadi seorang spesialis, kita cenderung fokus terhadap apa yang mau kita kerjain. Dengan fokus, kita bisa memusatkan perhatian kita cuman ke hal-hal yang memang menjadi perhatian kita aja. Dan kita jadi nggak buang waktu buat hal-hal yang emang nggak penting. Jadi sebenarnya, dengan menjadi seorang spesialis, kita akan bisa belajar dengan lebih cepat kalau dibandingin sama orang-orang yang fokusnya terbagi. Yang kedua, kalau kalian adalah tipe orang yang bangga sama pekerjaan kalian, jadi spesialis ini bisa jadi pilihan yang tepat. Ketika menjadi seorang spesialis, kalian bisa bangga atas apa yang kalian kerjain, karena nggak semua orang bisa ngelakuin hal yang kalian kerjain itu. Yang ketiga, hasil kerja kalian bakalan lebih dihargain. Ketika kalian jadi seorang spesialis, skill yang kalian miliki itu akan lebih dihargai. Dan karena itu, bisa jadi income yang kalian dapetin juga jadi lebih besar. Kalau memang kalian ahli di bidang yang kalian kerjain dan bisa menghasilkan karya yang bagus dan unik, pastinya orang-orang juga nggak akan segan buat ngebayar kalian atau hasil karya kalian itu dengan harga yang tinggi. Sekarang kita coba bahas kekurangannya. Walaupun kalian akan kelihatan pinter pada saat lagi ngomongin topik yang kalian kuasain, tapi di sisi lain, kalian akan ngerasa blank ketika orang lain ngebicarain topik yang memang bukan menjadi spesialisasi kalian. Selanjutnya, semakin kalian ngedalamin sebuah topik, kalian juga akan sadar bahwa semakin banyak hal-hal yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, kalau berdasarkan pengalaman pribadi gua awalnya mutusin buat fokus di bidang accounting dan finance. Tapi ternyata accounting dan finance itu juga dalamnya banyak banget. Ada pembukuan, pelaporan, pajakan, arus kas keluar masuk, perencanaan, strategi, due diligence, valuation, corporate finance, dan masih banyak lagi. Sampai pada akhirnya, gua juga merasa bahwa gua nggak mungkin buat nguasain semua hal itu. Dan yang terakhir, kalian harus tahu nih, bahwa kalian nggak akan bisa nguasain suatu hal secara holistik kalau kalian nggak paham keseluruhan prosesnya. Karena biasanya suatu proses dengan proses yang lain itu berhubungan satu sama lain. Nah, fast forward beberapa tahun di karir gue akhirnya pindah dari yang biasanya statusnya jadi seorang konsultan, gue sekarang seorang yang bekerja di corporate. Dengan background gue yang biasa yang ngerjain accounting dan finance, seiring kenaikan pangkat gue akhirnya dipercaya buat megang sebuah bisnis unit.
Megang bisnis unit ini berarti gue bukan cuma harus terlibat di sisi keuangannya aja, tapi gue harus terlibat di seluruh aspek bisnisnya, kayak aspek legal, produksi dan operasional, marketing, penjualan, dan lain-lain. Jadi pendeknya, gue dipaksa buat ngerti the whole business process dan jadi seorang generalis. Pada saat itu, sebenarnya gue sempat ragu juga nih, sempat kepikiran, apakah gue mampu buat memegang tanggung jawab itu. Tapi di sisi lain, gue mikir juga, dulu waktu gue jadi auditor banking, gue ada mengagumi beberapa sosok orang yang memang pada saat itu memegang jabatan penting di dunia perbankan dan berhasil ngebawa bank tersebut jadi bank-bank yang bisa dibilang maju dan terdepan. Tapi karena memang bank yang mereka pegang adalah bank BUMN, ada beberapa kasus di mana akhirnya mereka dimutasi ke BUMN lain sama pemerintah. Dan yang aneh adalah mereka dipercaya buat memegang perusahaan BUMN yang bukan perbankan. Mungkin contoh gampangnya kalau misalnya kita ngelihat kejadian yang ada di akhir tahun 2020. Pada saat itu, Pak Jokowi ada mereshuffle kabinetnya. Dan salah satu menteri yang kena reshuffle adalah Menteri Kesehatan, Bapak Terawan Agus Putranto. Pada saat itu, beliau digantiin sama Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kalau misalnya kita pelajarin, sebenarnya kalau kita lihat semata-mata cuman dari background pengalamannya, Bapak Terawan ini pastinya backgroundnya udah nggak diragukan lagi. Beliau adalah seorang dokter yang juga pernah memangku jabatan sebagai Kepala RSUD Gatot Subroto. Sedangkan kalau misalnya kita lihat backgroundnya Bapak Budi, Pak Budi sendiri adalah lulusan fisika nuklir yang lama ngejalanin karirnya sebagai seorang banker. Tapi teman-teman pernah kepikir nggak, kenapa Pak Jokowi tetap mempercayakan posisi Menteri Kesehatan ini ke Pak Budi dan bukan ke orang lain yang mungkin background-nya dari bidang kesehatan juga? Jadi kalau dari hasil pengamatan gua, pada saat kita udah sampai di posisi yang cukup tinggi, technical skill itu bukan menjadi hal yang utama lagi. Ada banyak hal lain di luar technical skill yang diperluin waktu kita udah jadi seorang pemimpin. Kayak gimana cara kita melihat masalah, cara kita memetakan masalah, menyelesaikan masalah, memanage orang, dan lain-lain. Jadi kalau yang gue lihat, cara berpikir kita itu lebih penting kalau dibandingin sama technical skill yang kita punya. Karena memang, toh nanti pada akhirnya, pada saat kita kerja, kita akan dibantu sama tim yang memang punya kemampuan di bidangnya. Jadi kalau gue lihat, keuntungan menjadi seorang generalis adalah kalian bisa belajar lebih banyak dan explore apa yang kalian suka. Waktu kalian nyoba buat ngelakuin hal yang baru, bisa aja kan ternyata ada hal-hal yang dirasa malah lebih menarik kalau dibandingin sama hal yang kalian kerjain sekarang. Selain itu, kalian jadi bisa ngelihat sesuatu masalah secara lebih holistik. Jadi gue sadar bahwa sebenarnya suatu bidang yang kita pelajarin itu biasanya akan berhubungan juga dengan bidang yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang generalis, kita bakalan diasah buat melihat sebuah proses secara lebih holistik. Kita bisa ngedapetin helikopter view dari sebuah masalah yang akhirnya akan bisa ngebantuin kita buat think out of the box. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin kekurangan menjadi seorang generalis, kalian cuma akan tahu sebuah topik itu seadanya aja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Jack of all trades but master of none. Buat ngatasin hal ini, kalian harus lebih berhati-hati, lebih skeptis, dan selalu menggunakan critical thinking kalian. Jadi, kalian nggak gampang dibohongin sama orang lain pada waktu mereka ngomongin suatu hal yang lebih mendetail. Selanjutnya, sebenarnya bargaining power kalian akan lebih lemah, karena apa yang kalian kerjain juga bisa dikerjain sama orang lain. Makanya, waktu kalian mutusin buat jadi seorang generalis, ada banyak hal lain juga nih, kayak soft skill yang perlu kalian asah. Jadi kalian tetap punya nilai lebih di mata orang lain. Oke, sebagai penutup, gue akan ngerangkum pembahasan kita kali ini. Jadi kalau menurut pandangan gue, ketika kalian baru mau memulai karir, gue merekomendasikan kalian buat jadi seorang spesialis. Karena dengan menjadi spesialis, kalian bisa stand out dari orang lain. Dan itu akan menjadi daya tarik dan nilai jual kalian di mata orang lain. Tapi pastinya, pertama-tama kalian harus tahu dulu apa yang memang kalian suka jalanin.
Jangan sampai kalian juga jadi terjebak di bidang yang memang kalian gak suka. Setelah kalian udah lebih lama kerja, gua rasa pilihannya akan bercabang. Kalau kalian memang bisa perform really well dan bisa berada di jajaran terbaik di bidang yang kalian jalanin, gua menyarankan kalian untuk tetap menjadi seorang spesialis. Karena kalau apa yang kalian tawarin itu memang unik, gua yakin orang nggak akan segan buat ngebayar kalian. Tapi kalau kalian pengen meniti karir ke managerial atau directorial level, atau juga pengen ngebangun bisnis sendiri, gua menyaranin kalian buat menjadi seorang generalis. Karena penting buat seorang pemimpin buat bisa ngelihat secara helikopter view dan tahu hal-hal apa aja yang terjadi di bawah mereka. Walaupun kita nggak menguasai hal itu secara mendetail, tapi kita harus at least tahu apa yang dikerjain sama tim kita dan bisa mendeteksi dan memberikan solusi kalau seandainya ada masalah yang muncul. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan terkait generalis atau spesialis, boleh leave komentar kalian di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.